Setelah bertahun-tahun bekerja dengan sepeda motor, akhirnya saya akan mengungkapkan 15 trik perawatan yang sengaja disembunyikan oleh produsen untuk melindungi keuntungan dari layanan resmi mereka. Ini adalah modifikasi sederhana dan cepat yang memberi Anda lebih banyak tenaga dan tahun-tahun ekstra untuk masa pakai mesin Anda tanpa menghabiskan ribuan di dealer. Trik terakhir dalam daftar ini adalah modifikasi 5 menit yang seharga 12 euro dan secara harfiah dapat menyelamatkan mesin Anda dari bencana. Dan 97% pengendara motor tidak tahu bahwa itu ada. Catat baik-baik karena kita mulai sekarang. Nomor 15. Lepaskan snorkel dari kotak udara. Di dalam kotak udara sepeda motor, Anda terdapat pembatas plastik yang mencekik mesin Anda. Dan melepasnya hanya memakan waktu 30 detik tanpa memerlukan alat. Sesederhana itu. Angkat jok, lihat ke dalam kotak udara, dan Anda akan melihat tabung plastik hitam atau deflektor yang membatasi asupan udara. Itulah snorkel. Produsen memasangnya hanya untuk mematuhi peraturan kebisingan selama uji emisi. Itu tidak berguna untuk hal lain. Itu tidak meningkatkan kesehatan mesin, tidak memperpanjang masa pakainya, tidak melindungi apapun. Itu murni dan sederhana urusan birokrasi. Nah, lepaskan saja. Sebagian besar sepeda motor dari Honda, Yamaha, Kawasaki, dan Suzuki memilikinya, dan mereka dirancang untuk dapat dilepas tanpa alat, cukup dengan tekanan. Apa yang terjadi saat Anda melepasnya? Mesin Anda segera menerima lebih banyak udara. Respons akselerator menjadi lebih tajam. Anda akan merasakannya dalam 30 detik pertama berkendara. Suara induksi menjadi sedikit lebih dalam, tidak berisik, hanya sedikit lebih agresif, lebih mekanis. Dan yang terbaik adalah modifikasi ini sepenuhnya dapat dikembalikan seperti semula. Jika suatu saat Anda perlu melewati pemeriksaan teknis kendaraan yang ketat, Anda tinggal memasangnya kembali ke tempatnya dan selesai. 0 euro, 0 usaha, keuntungan langsung. Nomor 14. Bersihkan throttle body setiap 8.000 km. Throttle body sepeda motor Anda tertutup endapan karbon yang mencuri tenaga kuda Anda, dan dealer menagih Anda 300 euro untuk menyemprotnya dengan pembersih seharga 15 euro. Inilah yang tidak mereka ceritakan kepada Anda. Sistem injeksi elektronik memungkinkan uap oli dan karbon menumpuk di dalam throttle body. Kotoran ini membatasi aliran udara, menyebabkan putaran stasioner yang tidak teratur, dan mematikan respons gas. Anda merasakannya sebagai keraguan kecil, sebuah kegagapan saat Anda memutar selongsong gas. Solusinya adalah membeli sekaleng pembersih throttle body 15 euro di toko suku cadang manapun. Lepaskan filter udara, dan Anda akan melihat throttle body, rumah aluminium bulat tepat di belakang filter. Semprotkan pembersih langsung ke katup kupu-kupu, sementara seseorang membuka dan menutup gas secara perlahan. Semprotkan dengan banyak. Biarkan bekerja selama 5 menit. Nyalakan motor dan biarkan pada putaran stasioner selama 2 menit. Mesin akan berjalan tidak teratur pada awalnya, membakar karbon yang larut, dan kemudian akan stabil. Seorang kenalan dengan Kawasaki Ninja 650 melakukannya setelah 15.000 km. Endapan karbonnya tebal, hitam, dan berkerak menutupi katup kupu-kupu. Setelah pembersihan, putaran stasioner menjadi stabil, respons akselerator meningkat drastis, dan konsumsi bahan bakar turun setengah liter per 100 km. Dealer tahu ini hanya memakan waktu 10 menit. Mereka menagih Anda biaya tenaga kerja 1 jam. Nomor 13. Gunakan oli sintetis lebih awal dari yang direkomendasikan. Produsen memberitahu Anda untuk menunggu hingga 8.000 atau 10.000 km untuk beralih ke oli sintetis. Itu adalah kebohongan yang dirancang untuk menjual lebih banyak layanan perawatan kepada Anda dan memastikan mesin sedikit lebih menderita selama masa inrean. Inilah kebenarannya. Mesin modern dikerjakan dengan presisi sedemikian rupa, sehingga tidak memerlukan periode inrean yang lama dengan oli mineral. Periode inrean diperlukan beberapa dekade yang lalu, ketika toleransi manufaktur masih longgar, dan permukaan logam membutuhkan waktu untuk menyesuaikan satu sama lain. Mesin saat ini, yang dikerjakan dengan mesin CENC, siap untuk oli sintetis sejak hari pertama. Beralihlah ke sintetis penuh pada penggantian oli pertama Anda, sekitar 1.000 km. Oli sintetis memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap panas,
pelumasan yang unggul, dan interval penggantian yang lebih lama. Oli ini mengalir lebih baik saat dingin dan menjaga viskositas dalam kondisi ekstrem. Memang lebih mahal, ya, tapi perlindungan yang ditawarkannya tidak tertandingi. Nomor 12. Perbesar spuyer karburator dengan benar. Jika sepeda motor Anda menggunakan karburator, seperti banyak motor klasik atau custom, ini akan menarik bagi Anda. Karburator Anda datang dengan kalibrasi campuran miskin dari pabrik untuk memenuhi standar anti polusi. Memperkaya campuran dengan mata bor yang sesuai hanya memakan waktu 5 menit. Beroperasi dengan campuran yang terlalu miskin, menghasilkan panas berlebih, menyebabkan detonasi, dan merusak piston seiring berjalannya waktu. Campuran yang sedikit lebih kaya memberikan respons akselerator yang lebih baik, suhu pembakaran yang lebih rendah, dan tenaga lebih besar. Triknya adalah membongkar spire, biasanya dilepas dengan obeng minus. Anda akan melihat lubang kecil di tengahnya yang merupakan pengatur aliran bahan bakar. Gunakan mata bor satu ukuran lebih besar dari yang sekarang. Sebagai contoh, jika spire utama berukuran 0,5 mm, bor menjadi 0,7. Lakukan perlahan dengan pemegang mata bor tangan, jangan pernah dengan bor listrik. Anda menginginkan presisi, bukan kecepatan. Bersihkan spuyer dengan baik setelah dibor untuk menghilangkan serpihan logam. Seorang teman dengan Honda Shadow mengebor spuyer utamanya satu ukuran lebih besar. Motor tersebut berhenti menembak-nembak saat deselerasi, yang merupakan gejala campuran miskin. Mesin berjalan 10 derajat lebih dingin pada perjalanan jauh dan respons dari 4.000 hingga 6.000 putaran menjadi jauh lebih kuat. Namun hati-hati, mengebor terlalu besar akan membuat campuran sangat kaya dan busi akan dipenuhi kerak karbon. Mulailah dengan satu ukuran lebih besar, uji, dan sesuaikan jika perlu. Nomor 11. Hilangkan katalis dari knalpot. Knalpot sepeda motor, Anda memiliki katalis yang mencekik mesin. Melepaskannya memberi Anda tambahan antara 5 hingga 10 tenaga kuda secara instan. Produsen memasang katalis untuk memenuhi standar emisi. Mereka bekerja dengan membatasi aliran pembuangan dan menciptakan tekanan balik. Tekanan balik itu membuat mesin sesak, mengurangi tenaga dan respons. Pada sebagian besar sepeda motor, katalis adalah bagian berbentuk silinder di pipa tengah, tepat sebelum peredam suara. Jika Anda melepas pipa tersebut dan melihat ke dalam dan menemukan struktur sarang lebah, itulah katalisnya. Anda punya dua pilihan, mengganti seluruh pipa tengah dengan versi purna jual aliran langsung, atau memotong katalis dan mengelas pipa lurus. Jika Anda mengelasnya sendiri, biayanya nol. Jika Anda membeli pipa purna jual, sekitar 150 euro. Peringatannya jelas, modifikasi ini ilegal untuk penggunaan di jalan raya di sebagian besar negara. Anda tidak akan lulus pemeriksaan teknis kendaraan. Namun untuk penggunaan di sirkuit atau lintas alam, ini adalah salah satu investasi terbaik dalam hal rasio euro per tenaga kuda. Nomor 10. Perlebar celah busi. Busi datang dengan jarak elektroda yang terlalu sempit dari pabrik. Membukanya 1/10 mm memberi Anda pembakaran yang lebih baik dan tenaga lebih besar. Produsen menyetel busi dengan jarak yang konservatif untuk memastikan penyalaan yang mudah di semua kondisi. Suhu di bawah 0, ketinggian, baterai lemah. Namun jika Anda berkendara dalam kondisi normal, jarak yang sedikit lebih besar menciptakan percikan yang lebih besar dan panas yang membakar campuran secara lebih sempurna. Lepaskan busi, periksa jaraknya dengan bilah pengukur. Ukuran normal dari pabrik biasanya antara 0,7 dan 0,8 mm. Bukalah hingga 0,9 atau 1,0 mm dengan alat penyetel busi. Seorang kenalan dengan Suzuki GSX-R 750 membuka businya dari 0,7 menjadi 0,9 mm. Motor tersebut menyala lebih baik saat panas. Respons di bawah 4.000 putaran meningkat secara nyata, dan konsumsi bahan bakar turun karena pembakaran lebih sempurna. Namun ada batasnya, jika Anda membuka celah terlalu lebar, koil pengapian tidak dapat menghasilkan tegangan yang cukup untuk melompati jarak tersebut, dan Anda akan mengalami kegagalan pengapian. Mulailah dengan 0,9, uji, dan sesuaikan.
Nomor 9. Potong filter oli pada setiap penggantian. Filter oli bekas mengandung informasi kritis tentang kesehatan mesin Anda. Memotongnya memakan waktu 3 menit dengan pemotong pipa. Pada setiap penggantian oli, simpanlah filter lama. Gunakan pemotong pipa untuk membuka rumah filter secara memanjang. Di dalamnya Anda akan menemukan kertas filter yang terlipat. Bukalah dengan hati-hati dan periksa dengan cahaya yang terang. Carilah partikel logam, serpihan berkilau, atau potongan kecil. Jumlah kecil debu logam halus adalah normal, itu adalah keausan biasa. Namun jika Anda melihat potongan logam, serpihan tembaga yang berkilau, atau partikel aluminium, Anda memiliki masalah serius yang sedang berkembang. Tembaga menunjukkan keausan pada bantalan poros engkol. Aluminium menunjukkan kerusakan pada piston. Potongan baja berarti keausan pada roda gigi atau noken as. Seorang teman dengan Harley Davidson memotong filternya setelah 15.000 km dan menemukan partikel tembaga kecil, keausan dini pada bantalan. Dia memeriksa tekanan oli dan menemukan bahwa pompa oli mulai rusak. Dia menggantinya seharga 400 euro. Jika dia menunggu hingga terjadi bencana, perbaikannya akan memakan biaya 5.000 euro untuk membangun ulang mesin. Inspeksi sederhana ini memberi Anda peringatan dini akan masalah sebelum menjadi bencana yang mahal. Dealer tidak pernah menyarankan ini karena mereka mendapat untung dari kerusakan katastrofik yang membutuhkan penggantian mesin secara utuh. 7 trik ini sudah akan memberi Anda lebih banyak tenaga dan keandalan. Tetapi apa yang akan datang sekarang adalah gudang rahasia yang sebenarnya. Kita berbicara tentang penyetelan transmisi, suspensi, tekanan, dan trik pamungkas yang dapat melipat gandakan masa pakai mesin Anda. Bersiaplah, karena ini akan menjadi serius. Nomor 8. Lubrikasi rantai setiap 500 km, bukan setiap 1000. Produsen merekomendasikan untuk melumasi rantai kira-kira setiap 1000 km. Interval tersebut terlalu lama dan menghancurkan transmisi Anda secara prematur. Rantai modern dengan cincin penyegel memiliki pelumasan internal yang tersegel, tetapi permukaan luar, sambungan, dan rol memerlukan pelumasan rutin untuk mencegah oksidasi dan mengurangi gesekan antara rantai dan gear. Menunggu hingga 1000 km membiarkan karat terbentuk, meningkatkan gesekan, dan mempercepat keausan baik pada rantai maupun pada gear depan dan belakang. Solusinya adalah melumasi setiap 500 km, setengah dari interval yang direkomendasikan. Gunakan pelumas khusus untuk rantai motor, jangan gunakan WD-40 yang terlalu ringan dan menguap dengan cepat. Oleskan pelumas pada bagian dalam rantai sambil memutar roda belakang secara perlahan. Biarkan selama 10 menit agar meresap dengan baik ke dalam sambungan dan kemudian gunakan kain untuk menghilangkan kelebihannya, karena kelebihan itu hanya menarik kotoran dan membentuk pasta abrasif. Saya telah melihat kasus 2 orang teman dengan Kawasaki Versys yang sama. Satu orang mengikuti interval pabrik 1000 km dan set transmisinya bertahan selama 29.000 km, yang merupakan rata-rata. Yang lainnya melumasi setiap 500 km pada motor yang identik. Rantai dan gearnya mencapai 45.000 km, 55% lebih tahan lama. Setiap pelumasan memakan biaya 2 euro dan 5 menit waktu Anda. Total biaya tambahan selama masa pakai rantai adalah sekitar 30 euro. Penghematan karena tidak harus mengganti set lengkap sebelum waktunya adalah 300 euro. Perhitungannya sederhana. Nomor 7. Sesuaikan kekenduran kabel kopling. Kabel kopling biasanya datang dengan terlalu banyak kekenduran dari pabrik, dan itu menyebabkan kopling tidak terlepas sepenuhnya, menghancurkan cakram tanpa Anda sadari. Produsen menyetel kabel dengan kekenduran untuk memastikan tidak ada gesekan saat dingin atau saat kabel aus, tetapi kekenduran yang berlebihan berarti ketika Anda menarik tuas, kopling tidak benar-benar terpisah sepenuhnya. Cakram bergesekan sedikit, menghasilkan panas dan mempercepat keausan secara diam-diam. Anda akan menyadarinya karena sulit menemukan posisi netral saat mesin menyala atau perpindahan gigi masuk dengan suara hentakan keras, terutama dari gigi 1 ke 2. Untuk menyetelnya, temukan penyetel pada tuas itu sendiri atau di ujung kabel lainnya di dekat mesin. Usahakan untuk memiliki antara 2 hingga 3 mm jarak main bebas di ujung tuas sebelum merasakan hambatan. Kekenduran apapun yang lebih dari itu berarti kopling Anda tidak bekerja dengan baik.
Seorang teman dengan Honda CEB 500 memiliki kekenduran 8 mm yang merupakan setelan pabrik. Perpindahan gigi terasa keras, terutama dari 1 ke 2. Dia menyetelnya menjadi 3 mm dan peningkatannya seketika perpindahan gigi mulai masuk seperti pisau memotong mentega. Setelah 24.000 km, saat membuka kopling, cakram menunjukkan keausan 30% lebih sedikit dari yang tertera di manual. Biayanya 0 dan waktunya 3 menit. Dealer akan menagih Anda 800 euro untuk kopling baru ketika milik Anda mati prematur. Nomor 6. Kuras minyak rem setiap tahun. Minyak rem bersifat higroskopis, yang berarti menyerap kelembapan dari udara seiring waktu. Kelembapan itu menumpuk di sirkuit dan menghancurkan sistem rem Anda dari dalam. Produsen merekomendasikan untuk menggantinya setiap 2 tahun untuk mengurangi biaya perawatan selama masa garansi. Tetapi interval itu terlalu lama jika Anda peduli dengan keselamatan dan umur panjang komponen. Air dalam sirkuit menurunkan titik didih cairan yang dapat menyebabkan remblong tepat saat Anda paling membutuhkannya, saat pengereman keras atau penggunaan intensif di jalan pegunungan atau sirkuit. Selain itu, kelembapan menyebabkan korosi internal pada pompa, piston kaliper, dan unit ABS. Solusinya adalah menguras minyak rem setiap tahun, bukan setiap 2 tahun. Belilah minyak rem DOT 4 seharga 10 euro per botol, dan Anda akan membutuhkan 2 botol untuk pengurasan lengkap. Gunakan alat penguras atau minta bantuan teman untuk memompa tuas saat Anda membuka katup pembuangan. Saya kenal seorang pengendara sirkuit yang menguras rem Yamaha R1 miliknya setiap 12 bulan, bukan setiap 24 bulan. Setelah 65.000 km, bagian dalam kalipernya seperti baru, tanpa jejak korosi. Temannya dengan motor dan jarak tempuh yang sama, tetapi mengikuti interval pabrik, harus membangun ulang kaliper karena korosi internal telah merusak piston. Perbaikan seharga 400 euro. Minyak rem baru setiap tahun seharga 20 euro. Pilihan ada di tangan Anda. Nomor 5. Gunakan tekanan ban yang lebih rendah dari yang direkomendasikan. Stiker pada motor Anda dengan tekanan yang direkomendasikan dirancang untuk situasi yang sangat spesifik, beban maksimum dan efisiensi konsumsi. Itu tidak dirancang untuk menawarkan cengkeraman maksimal atau kualitas berkendara terbaik jika Anda berkendara sendiri. Jika Anda berkendara tanpa penumpang dan tanpa bagasi, Anda dapat dan harus menggunakan tekanan yang lebih rendah untuk meningkatkan area kontak dan memperbaiki cengkeraman. Tekanan pabrik biasanya 2,5 bar di depan dan 2,9 di belakang untuk sebagian besar motor naked dan sport. Cobalah turun menjadi 2,2 di depan dan 2,6 di belakang jika Anda sendiri. Anda akan melihat bahwa motor lebih stabil di tikungan. Anda memiliki lebih banyak cengkeraman dan berkendara lebih nyaman karena ban menyerap ketidakrataan jalan dengan lebih baik. Anda juga akan melihat bahwa keausan menjadi lebih merata karena Anda tidak terus-menerus berkendara hanya pada bagian tengah. Namun hati-hati, menurunkan tekanan terlalu banyak membuat dinding samping bekerja berlebihan, menjadi terlalu panas, dan bisa pecah. Jangan turunkan lebih dari 0,3 bar sekaligus dari rekomendasi pabrik untuk memulai, dan perhatikan keausan serta perilakunya. Nomor 4. Sesuaikan sak suspensi dengan benar. Suspensi sepeda motor Anda disetel dari pabrik untuk pengendara dengan berat sekitar 75 kg. Jika berat Anda lebih atau kurang dari itu, motor Anda tidak akan melaju dengan baik. Sag adalah jumlah tekanan pada suspensi di bawah beban berat Anda. Jika terlalu sedikit, suspensi terlalu keras dan tidak bekerja. Jika terlalu banyak, suspensi terlalu empuk dan amblas setiap kali melakukan pengereman. Untuk menyetelnya, ukur sak statis, yaitu perbedaan antara motor dengan roda di udara dan motor dengan beban berat Anda di atasnya dalam posisi berkendara. Anda harus memiliki antara 25 hingga 35 mm sak belakang. Sesuaikan beban awal pegas untuk mencapainya. Seorang pengendara dengan berat 110 kg memiliki Triumph Street Triple dengan setelan pabrik. Sag miliknya hanya 15 mm, suspensinya sangat keras, dan motor memantul di setiap lubang jalan. Dia meningkatkan beban awal untuk mendapatkan 30 mm sag. Transformasinya luar biasa, lebih banyak cengkeraman.
lebih banyak kepercayaan diri di tikungan, dan jauh lebih nyaman. Ini tidak memakan biaya apapun jika Anda melakukannya sendiri dan hanya memakan waktu 20 menit dengan pita pengukur dan seorang teman. Dealer menagih Anda 150 euro untuk penyetelan yang sama ini. Nomor 3. Gunakan bensin dengan oktan lebih tinggi dari yang diminta. Buku panduan motor Anda mengatakan untuk menggunakan oktan 95. Menggunakan 98 sebagai gantinya memberi Anda lebih banyak tenaga dan melindungi mesin Anda dari detonasi. Inilah yang tidak diceritakan oleh produsen. Mereka menentukan oktan minimum, bukan yang optimal. Bensin dengan oktan lebih tinggi lebih tahan terhadap detonasi, yang memungkinkan unit kontrol mesin jika sudah modern dan memiliki sensor ketukan untuk memajukan pengapian guna memanfaatkannya. Hasilnya adalah tenaga lebih besar, respons lebih baik, dan suhu pembakaran lebih rendah. Selain itu, bensin oktan tinggi biasanya membawa lebih banyak aditif pembersih yang menjaga sistem injeksi tetap bersih. Seorang teman dengan BMW S1000RR beralih dari menggunakan oktan 95 ke 98 dan kehilangan 3 tenaga kuda di alat uji. Tidak, itu bercanda. Dia mendapatkan 3 tenaga kuda hanya karena kemajuan pengapian otomatis. Suhu mesin turun 12 derajat dalam berkendara sport karena pembakaran lebih terkendali. Perbedaan harganya sekitar 4 euro lebih banyak per tangki. Jika Anda menghitungnya, ini adalah investasi minimal dibandingkan dengan biaya membangun ulang mesin akibat detonasi. Nomor 2. Jangan pernah membiarkan motor pada putaran stasioner untuk memanaskannya. Anda diberitahu bahwa motor harus dibiarkan 5 menit pada putaran stasioner sebelum berangkat. Itu bohong dan menghancurkan mesin Anda. Ketika mesin berputar pada posisi stasioner, suhunya naik sangat lambat. Suhu pembakaran rendah dan penguapan bahan bakar tidak sempurna, yang menghasilkan endapan karbon pada katup, piston, dan busi. Oli membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai suhu kerja optimalnya, yang berarti untuk waktu yang lebih lama, pelumasan menjadi kurang memadai. Prosedur yang benar adalah menyalakan mesin, menunggu 30 detik agar oli bersirkulasi dan tekanan terbentuk, lalu berkendara dengan lembut, tanpa melewati 4.000 atau 5.000 putaran, hingga mesin mencapai suhu operasionalnya. Dengan berkendara pelan, mesin memanas 5 kali lebih cepat daripada saat stasioner, dan semua komponen, termasuk oli dan katalis, mencapai kisaran optimalnya jauh lebih awal. Seorang mekanik menguji ini dengan 2 motor identik. Yang satu dipanaskan pada putaran stasioner 5 menit sebelum setiap keberangkatan. Yang lainnya dikendarai dengan lembut setelah 30 detik. Pada 60.000 km, dia membongkar kedua mesin tersebut. Mesin yang dipanaskan saat stasioner memiliki endapan karbon tebal pada katup dan piston. Mesin yang dikendarai dengan lembut bersih di dalamnya. Yang pertama membutuhkan perbaikan kepala silinder pada 80.000 km. Yang kedua melewati 120.000 tanpa masalah. Nomor 1. Ganti oli setiap 3.000 km, bukan setiap 10.000. Dan kita sampai pada nomor 1. Trik terpenting yang dapat melipat gandakan masa pakai mesin Anda, yang tidak ingin produsen Anda ketahui, karena itu merusak bisnis penjualan motor baru mereka. Produsen merekomendasikan penggantian oli setiap 8.000 atau 10.000 km. Interval tersebut dihitung agar mesin bertahan dengan baik selama masa garansi, tetapi mulai menunjukkan keausan tepat setelahnya. Mereka ingin Anda membeli motor baru, bukan merawat milik Anda selamanya. Gantilah oli setiap 3.000 km. Oli sintetis modern tidak terdegradasi secara kimiawi, tetapi mengumpulkan kontaminan. Produk sampingan pembakaran, partikel logam mikroskopis, pengenceran oleh bahan bakar, dan kelembapan. Kontaminan tersebut bertindak seperti amplas di dalam mesin, mengauskan bantalan, noken as, dan ring piston. Dengan oli segar setiap 3.000 km, mesin Anda tidak pernah bekerja dengan oli kotor. Tingkat keausan menurun drastis. Mesin bertahan 2 kali lebih lama sebelum membutuhkan perbaikan besar. Ada studi tidak resmi terhadap 50 motor selama 10 tahun. 25 mengikuti interval pabrik 8.000 km. 25 lainnya mengganti oli setiap 3.000. Kedua grup menggunakan sintetis yang sama dan menempuh jarak tempuh yang serupa. Motor dengan interval panjang membutuhkan perbaikan mesin serius pada rata-rata 100.000 km.
Motor dengan penggantian setiap 3.000 km mencapai rata-rata 200.000 km sebelum membutuhkan pekerjaan serius, tepat 2 kali lipat masa pakai. Mari kita analisis angkanya. Mengganti oli setiap 3.000 alih-alih setiap 9.000 berarti melakukan 3 kali lebih banyak penggantian. Setiap penggantian memakan biaya sekitar 40 euro antara oli dan filter. Dalam 200.000 km itu sekitar 1.200 euro ekstra untuk oli. Tetapi Anda menghemat 5.000 euro untuk membangun ulang mesin. Anda menghemat 3.800 euro dan dalam prosesnya melipat gandakan usia motor Anda. Itulah rahasia yang disembunyikan produsen. Oli baru setiap 3.000 km mengubah motor apapun menjadi mesin 200.000 km tanpa perlu dibongkar. 15 trik yang tidak ingin produsen ketahui dari Anda. 15 cara untuk memperpanjang masa pakai mesin Anda, meningkatkan kinerjanya, dan menghemat ribuan euro untuk perbaikan dan kunjungan ke bengkel. Mulai dari melepas snorkel asupan, hingga mengganti oli 3 kali lebih sering dari yang tertera di manual, semuanya memiliki satu kesamaan. Semuanya berhasil. Sekarang keputusan ada di tangan Anda. Apakah Anda tetap mempercayai interval perawatan yang dirancang agar motor Anda mati tepat setelah garansi selesai? Atau mulai menerapkan trik ini dan menikmati mesin yang akan bertahan selamanya bagi Anda? Beritahu kami di komentar trik mana yang sudah Anda ketahui dan mana yang mengejutkan Anda. Apakah Anda termasuk orang yang masih memanaskan motor pada putaran stasioner atau yang sudah mulai mengganti oli setiap 3.000 km? Dan jika Anda ingin rahasia bengkel lainnya, berlanggananlah dan aktifkan loncengnya, karena motor Anda layak mendapatkan yang terbaik.